Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita jumpa kembali pada renungan harian Embun Pagi yang akan menguatkan, menyegarkan, dan menuntun kehidupan kita untuk bergumul dengan firman Tuhan di dalam sepanjang hari ini. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Di sude pangalahon namasa toktong mahamuman dok tarimo kasih. Ake na songonido dipangido rohani debata sian hamu, songon akka na mangolu marsada do Yesus Kristus." Dalam bahasa Indonesia, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika membaca firman ini, saya teringat dengan seorang penginjil yang begitu gigih untuk memberitakan Injil pada gereja mula-mula. Namanya disebut dengan Pipia Perpetua. Seorang perempuan yang bersaksi tentang Kristus Yesus. Kemudian ketika dia mengandung, hamil tua, dia dimasukkan ke penjara oleh karena imannya kepada Kristus Yesus. Dan setelah anaknya lahir di penjara, dia langsung dipisahkan dengan anaknya. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaannya sebagai seorang ibu yang mengasihi anaknya, namun langsung dipisahkan ketika melahirkan. Namun dia mengatakan, "Engkau bisa memisahkan aku dengan anakku, namun engkau tidak akan bisa memisahkan aku dengan Yesusku. Aku mencintai anakku, namun aku dicintai oleh Yesus melebihi daripada aku mencintai apa yang kusayangi." Kalimat ini merupakan sesuatu ucapan syukur di dalam sebuah kesulitan yang terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Adalah oleh karena dia melihat secara iman apa yang sudah diperbuat Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika Paulus mengatakan kepada Tesalonika untuk mengucap syukur dalam segala hal, sesungguhnya Paulus menyadari kehidupan sebagai orang percaya dihadapkan dengan berbagai kesulitan, dihadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan hidup. Namun meskipun demikian, ketika mereka dicaci maki, ketika mereka dibenci, ketika mereka menjadi dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya, Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika agar mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam sukacita adalah mudah, karena kita memang merasakan sebuah berkat yang di luar daripada pikiran kita. Namun bagaimana halnya ketika sesuatu datang yang membebani pikiran kita? Bagaimana mengucap syukur? Mengucap syukur dalam hal itu adalah ketika kita mampu melihat berkat Tuhan terjadi di luar daripada dugaan kita. Kita melihat bahwa Tuhan menyertai kita meskipun diambang sebuah krisis dan kritis kehidupan. Oleh karena itu, firman ini mau mengajak sebagai orang percaya agar melihat segala keadaan itu dari kacamata iman, bukan dari kacamata sebagai manusia. Dari kacamata secara iman, yang apa yang diperbuat Allah itu pasti merupakan yang terbaik. Ketika kita melihat sesuatu itu yang terbaik, yang pasti hati kita akan bersyukur karena memang Tuhan pasti melakukan yang dilakukannya itu adalah merupakan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada awal bulan Oktober ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa agar mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ketika engkau melihat Yesus Kristus, melihat penyertaan Tuhan, melihat berkat Tuhan, maka engkau akan mampu bersukacita di dalam hidupmu.
Sukacitamu bukan ditentukan oleh keadaan, namun hatimulah yang menentukan keadaan itu, sehingga engkau selalu bersukacita. Oleh karena itu, isilah hatimu dengan iman. Isilah hatimu dengan pengenalan yang tepat kepada Kristus Yesus, sehingga segala hal yang terjadi, engkau mampu bersukacita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita selalu dibekali oleh firman Tuhan, kita dibekali, diingatkan oleh firman Tuhan, maka kita akan mampu melihat kuasa dan berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, daripada menggerutu, lebih baik bersyukur. Daripada mengeluh, lebih baik memuji Tuhan. Karena memang di dalam sukacita ada kekuatan yang baru. Di dalam sukacita ada pengharapan yang pasti kepada campur tangan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sepanjang bulan Oktober, mari tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan biarlah sukacita itu melimpah dan kita selalu melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami bersukacita di dalam segala hal. Bersukacita di dalam keadaan banyak tantangan. Bersukacita di dalam banyak berkat. Bersukacita di dalam berbagai pergumulan, dan bersukacita di dalam berbagai kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah hidup kami penuh dengan sukacita dari berkat. Biarlah kami dituntun oleh Tuhan, sehingga sukacita kami selalu mengalir dan merasakan berkat Tuhan dalam hidup. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dalam menjalani bulan Oktober, satu bulan yang akan kami lalui. Biarlah Tuhan menuntun umat Tuhan